Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, biar kegiatannya semangat ya, sesuai tema kita kali ini, saya minta ketika saya tanya, apa kabar semuanya? Nanti kalian jawab, saya sehat, saya hebat, yes. Bisa diulang ya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat, yes. Ya, terima kasih plus buat semuanya. Baik, untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, saya minta Aris silahkan dipimpin untuk berdoa dan dilanjutkan dengan membaca basmalah ya, agar apa yang kita lakukan mendapatkan barokah dan manfaat. Silahkan Aris. Untuk memulai kegiatan, mari kita doa selesai. Ya, baik. Terima kasih Aris atas pimpin doanya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang hadir di sini semuanya sehat ya? Ya, alhamdulillah. Walaupun di luar cuaca lumayan mendung, tapi saya rasa tetap semangat ya. Semangat ya? Semangat, ya. Baik. Pertama, kegiatan ini akan dilaksanakan sekitar 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran gitu ya. Ini pertemuan pertama. Nanti kita punya 2 pertemuan lagi di 2 minggu yang akan datang. Tujuan kegiatan ini adalah, pertama, secara umum, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Terutama motivasi apa itu? Motivasi belajar di sekolah maupun di rumah. Secara umum motivasi belajar. Adapun tujuan secara khusus, yang pertama bahwa kalian itu dapat membuktikan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu memiliki manfaat yang sangat penting luar biasa bagi kehidupan manusia, gitu ya. Yang kedua, bahwa tujuan khususnya adalah dapat mengkorelasikan orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu memiliki kedudukan yang atau derajat yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Itu ya. Yang ketiga, itu tujuannya adalah dapat membiasakan aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku yang mengarah kepada motivasi belajar. Jadi dapat membiasakan diri memilih aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan motivasi belajar. Yang keempat, yang terakhir tujuannya adalah agar dapat apa? Agar dapat menentukan pilihan-pilihan aktivitas, kegiatannya apa aja yang harus dilakukan agar kita dapat menjaga motivasi belajar. Itu tujuannya yang ingin kita capai dalam kegiatan ini ya. Selanjutnya, bahwa nanti di sini, kita kan di sini bimbingan kelompok ya. Saya selaku pemimpin kelompok akan menjadi guide atau yang menjadi pembimbing dalam kegiatan ini. Artinya menjaga kondusivitas, dinamika kelompok, dan juga peraturan-peraturan lainnya. Saya yang menjadi ketua kelompok, pemimpin kelompok, maaf. Selanjutnya, kalian semua di sini adalah anggota kelompok. Anggota kelompok. Namun nanti ketika ada pembagian kelompok-kelompok kecil, silahkan kelompok-kelompok kecil itu secara mandiri untuk memimpin diskusi masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ini. Contoh misalnya ada asas-asas yang harus kita sepakati bersama ya dalam pelaksanaan ini agar kegiatannya berjalan lancar. Pertama, saya minta nanti semua anggota kelompok dapat antusias, dapat melibatkan diri dalam kegiatan ini. Artinya ikut aktif, berperan serta aktif, ikut diskusi, ikut bertanya, menjawab apa yang ditanyakan, dan seterusnya. Artinya ikut aktif ya. Tuh. Yang kedua, ada etika dalam diskusi kelompok atau ada etika dalam kegiatan kelompok ini. Contoh misalnya, selama biar kita lebih semangat ya, memulai kegiatan biar lebih semangat, saya minta kalian berdiri semua. Sedikit ada ice breaking, ada game, sedikit permainan. Boleh dimundurin ininya, porsinya. Yang kanan ke depan, ya, yang kiri ke belakang. Seperti mulai ya, selang lagi. Kan dulu Pak. 1, 2, kirinya 1, 2. Nah, sekarang dua-duanya. 1, 2, 1, 2. Bisa, area ke sini. Sekarang coba dimulai langsung bergantian. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, ya. Sampai kapal semuanya dulu. Nah, dasar dulu lagi. Di sebelumnya, itu kan kalian sudah mengisi yang di Google Form ya. Yang di Google Form itu asesmen awal. Artinya begini, itu sebelum aktivitas ini, saya mau tahu keadaan kalian itu seperti apa, kondisi awalnya seperti apa. Nah, maka disebarlah yang tadi itu ya, yang di Google Form. Nah, itu kalian sudah isi, terima kasih. Nah, nanti setelah kegiatan ini akan ada mengisi itu juga. Artinya biar tahu perbedaan antara sebelum dan sesudah gitu ya. Baik, saya lanjut. Berkaitan dengan materi kita tentang motivasi belajar, terutama belajar dari rumah penuh semangat, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Di antaranya yaitu dengan melatih cara berpikir kita dengan sesuatu hal, di antara dengan kesuksesan dan kegagalan. Baik, saya akan coba tampilkan video. Video ini saya minta kalian amati, kalian perhatikan baik-baik, dan juga silahkan didengarkan baik-baik. Nanti setelah video ini selesai, saya akan minta kalian untuk mendiskusikan masing-masing. Gitu ya. Saya akan coba tampilkan videonya.
Ada slogan dari video ini, bekerja yang dapat uang saja dari rumah, belajar dari rumah, mengapa tidak? Slogannya bisa dipahami ya. Baik, sekarang saya akan coba bagi kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok yang di sini, kelompok 2 adalah kelompok 2 orang, kelompok 3 adalah kelompok ini. Saya minta kalian mendiskusikan tentang yang pertama, kelompok 1 silakan diskusikan tentang bukti bahwa ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, silakan diskusikan tentang kalau misalnya manusia itu tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka apa yang akan dirasakan, apa hambatan apa, masalah apa yang akan ditemukan. Itu ya, kelompok yang ketiga itu berkaitan dengan untuk mencari ilmu pengetahuan itu harus bagaimana caranya. Apalagi sekarang saat ini masa pandemi seperti ini. Gitu ya. Saya minta kalian silahkan berdiskusi, silahkan gunakan handphone untuk mencari info-info gitu ya. Boleh di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silahkan berdiskusi ya. Ya, sekarang saya minta hasil dari diskusi tadi kita diskusikan di kelompok besar, artinya di satu kelompok ini ya. Siapa dulu yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Boleh, silahkan. Angkat tangan. Oh, boleh, silahkan. Aris. Hasil di sini kami bukti dari manfaat ilmu pengetahuan sendiri bahwa semakin berkembangnya zaman, makin bermudahnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam berbelanja kita harus langsung ke TKP, ke pasar. Tapi sekarang berhubung ada media HP, karena ilmu pengetahuan kita mudah tinggal hanya memesan, kemudian menunggu di rumah datangnya barang tersebut. Ya, baik, itu contoh yang sangat jelas sekali ya, bukti yang sangat jelas sekali. Tapi yang lain barangkali ada yang ingin menyampaikan yang lain, boleh? Ada tambahan nggak dari kelompok yang lain? Dep? Yang terjadi jika manusia tidak memiliki ilmu dan pengetahuan, yang terjadi adalah kita tidak punya mindset untuk kedepannya kita mau jadi apa. Terus untuk masa depan kita kedepannya bakal tidak tertentu gitu Pak. Contohnya kayak kita dilecehkan oleh orang lain, ditipu, terus dibohongi. Kan kita tidak punya ilmu, jadi kita percaya Trial dan error merupakan cara-cara atau coba-coba yang akhirnya belum tentu benar. Tadi diskusi yang cukup seru sekali, bahwa tadi banyak sekali disampaikan menurut teman-teman kalian semua, banyak hal. Misalnya tadi dari kelompok 1, ilmu pengetahuan itu penting buat manusia, karena apa? Kalau nggak ada ilmu pengetahuan, manusia itu nggak akan bisa berbuat apa-apa. Contohnya tadi, mau makan aja harus nanam nasi dulu, nanam padi dulu, itu butuh ilmu pengetahuan. Cara memasaknya butuh ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Selanjutnya dari kelompok 2, bahwa kalau manusia nggak punya ilmu pengetahuan itu apa? Masa depannya akan kacau katanya. Karena nggak bisa memikirkan masa depan, yang sekarang aja nggak bisa dilewati gitu kan. Kata kelompok 2 begitu. Kelompok 3 tadi menyampaikan menuntut cara belajar itu seperti apa? Itu diantaranya ada tadi trial and error, mencoba-coba. Tapi dari mencoba-coba itu akhirnya sukses juga. Ada juga yang bilang, kata Nadia, belajar dari pengalaman. Pengalaman itu penting sekali. Nah tadi kata Nev, Viana, belajar itu dari media yang banyak. Yang dulunya belajar di sekolah sekarang bisa dari HP gitu ya. Baik, itu kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting dan sangat berguna sekali untuk kehidupan manusia, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu membantu kehidupan manusia, membantu manusia dalam menjalani kehidupan manusia agar lebih mudah, lebih efektif, dan juga lebih bermakna. Karena pada intinya manusia butuh kebahagiaan. Cara membahagiakan diri sendiri dan orang lain juga butuh ilmu pengetahuan. Gitu ya. Baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sekarang terakhir, saya mau 1 atau 2 orang menyampaikan. Pertama, kelompok 1, apa yang dapat kamu pahami dari kegiatan ini? Nanti pertanyaan kedua, boleh kelompok 2, apa yang dapat kamu rasakan dari pertemuan ini? Kelompok 3, apa yang akan kamu rencanakan setelah kegiatan ini? Cukup ya? Nah, ada terakhir nanti yang perlu diisi setelah ini, lewat Google Form nanti silahkan diisi, itu berkaitan dengan evaluasi dan asesmen akhir untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya minta Devano sekarang memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan.
Ya, terima kasih Devano. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.